Nabi pernah menyampaikan dalam satu hadis yang sangat bagus sekali. Hadisnya singkat tapi padat. Udhkuru mahasina mautakum. Jika ada yang meninggal, viralkan kebaikan-kebaikannya. Jadi nggak ada manusia sempurna. Pasti semua orang pernah salah. Nah, kalau orang sudah meninggal, berhenti aktivitas dia sehingga potensi salahnya sudah nggak ada lagi. Yang patut dikenang yang solehnya. Jadi kalau ada orang hidup membincangkan salah orang yang meninggal, sebetulnya yang hidup itu tak aman. Karena yang masih punya potensi salah yang hidup. Yang meninggal sudah tidak ada. Nah, yang kesan yang bagus yang dibaca adalah cari potensi solehnya, lalu viralkan itu. Saat kita memviralkan kebaikan orang yang telah wafat, maka dari apa yang kita kerjakan dapat pahala, dari apa yang orang kerjakan dari kebaikan itu menjadi cahaya orang yang wafat di alam kuburnya. Nah, itu cukup menarik, dan di situ kemudian ada satu hal yang sangat kuat di Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua. Teman-teman suka ngaji itu ya, buka juz 29. Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Oke. Huwallazi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Saya tanya sebentar dulu. Normalnya itu meninggal dulu baru hidup, atau hidup dulu baru meninggal? Hidup dulu baru? Ya. Tapi ayat ini bicara wafat dulu, meninggal, maut dulu, baru hidup. Logikanya gimana? Walladzi khalaqal mauta wal haya. Kok bisa meninggal dulu baru hidup? Nah, ini bacanya itu ada ilmunya, ada disiplin ilmunya, namanya ilmu balaghah. Nah, ini tingkat sastra tinggi, dia punya 3 cabang ilmu. Ilmu ma'ani untuk mengkaji kata, ilmu bayan untuk menyampaikan dengan jelas, ilmu badiah untuk menghiasi yang jelas supaya diterimanya nyaman. Memang jadi imam jelas ngasih tahu sabnya supaya lurus rapi, tapi kalimatnya nggak enak. Rapetin, udah gede gini nggak tahu rapat. Jelas sih, cuman keterimanya nggak enak deh. Maka dirubah dengan bentuk yang indah sehingga terasanya nyaman. Nah, dalam ilmu badiah itu ada turunan di balaghah, di bayan, namanya taqdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan karena hikmah. Kenapa di sini kehidupan diakhirkan dan pakai alif hayat untuk menunjuk sifat manusia secara psikologis yang memang cenderung ingin hidup lebih panjang. Hampir tidak ada manusia yang ingin meninggal lebih cepat. Yang ingin meninggal hari ini boleh angkat tangan. Hampir nggak ada. Semua ingin hidup lebih panjang. Oke? Tapi saat manusia merasa bahwa saya ingin hidup lebih lama, dia tidak sadar boleh jadi maut bisa datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Itulah sebabnya seringkali kita diingatkan, kalau sedang terfikir berbuat sesuatu yang tidak elok, tidak baik, maka rasakan saat itu maut datang menjemput. Oke? Nah, teman-teman influencer bikin misalnya satu konten yang nggak bagus lah, ya, ketika buat itu rasakan bagaimana kalau sedang pengen ngupload meninggal, ya kan? Pengen celah orang, rasakan ketika bikin status celah orang tuh wafat terus diviralkan di akhirat, si fulan meninggal ketika sedang bikin status celah orang, kan nggak enak tuh, gitu? Nah, itu kuat sekali. Tapi poinnya adalah ketika ada orang mendahului kita dalam kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji Anda yang masih hidup. Jadi selalu menjadi cermin kesolehan. Yang wafat tuh, kata Al-Quran, jadikan cermin kesolehan untuk melihat, mengcompare pada diri kita, untuk meningkatkan kebaikan kita. Jangan-jangan dia pulang itu karena memang bekalnya sudah baik, dia orang baik gitu. Mungkin dia nggak butuh tahajud lagi, dia nggak butuh menghafal Quran lagi. Oh, saya sekarang diberi kesempatan sampai ajal karena ada kebaikan yang bahkan belum bisa dibandingkan dengan persennya dia. Nah, cara melihatnya begitu. Jadi kalau ada orang meninggalkan kita, misal siapapun dia, coba lihat kebaikannya, ya kan? Mungkin disajikan di hadapan kita karena ada keteladanan yang mungkin bisa kita tiru. Mengapa sih harus kita yang tahu? Mengapa harus kita yang dapat kabarnya? Bukan hanya doa kita yang diminta untuk mengalirkan, tapi boleh jadi ada satu hikmah yang bisa ditelusuri, yang dengan penelusuran itu menemukan informasi baru untuk kita teladani. Itu poin-poin penting, sehingga teman-teman biasanya kalau menjelang Ramadan, ya Rajab, Sya'ban, tuh saya suka riset kecil-kecilan tuh, ada aja yang meninggal.
Ada aja gitu. Ya, dan biasanya orang-orang baik. Nah, di situ selalu ada keistimewaan yang bisa kita gali. Nah, sekali lagi, terima kasih ya Allah memberikan kesempatan kita hidup sampai hari ini. Mudah-mudahan kehidupan hari ini lebih baik dibandingkan hari yang lainnya.